Update 2024 hukum gagal bayar pinjol, yang mana gagal pinjol itu secara hukum aman. Ya, jadi kalian yang takut secara hukum gagal bayar, berarti kalian salah. Ya, simak video sampai habis kalau kalian ingin tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar secara hukum. Karena banyak di sini juga nasabah yang mengalami pengancaman terutama di dalam ketidakpengetahuan nasabah secara hukumnya. Ya, ada yang diancam mau dibawa ke ranah hukum lah, mau didatengin sampai pihak yang berwajib lah karena ada penggelapan dana dan lain sebagainya. Nah, itu dikarenakan kita nggak paham aja. Tapi kalau kita paham, galbay itu aman secara hukum. Seperti apa? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channelnya untuk berkembang dengan cara subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, sekali lagi boleh silahkan langsung aja dikonsultasikan ke WA yang ada di deskripsi video. Jika teman-teman ingin dibantu bebas dari jeratan pinjaman online, kita bimbing, kita dampingin untuk terbebas dengan cara aman walaupun Anda tidak bisa bayar. Oke? Kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyaknya ya seperti itu tadi ya, nasabah-nasabah gagal bayar kadang mendapatkan pengancaman penggelapan dana. Ya, akan dibawa ke ranah hukum katanya. Ya, pada dasarnya jelas sebenarnya secara hukum pun aman gagal bayar itu. Ya, karena jelas juga sih karena yang namanya gagal bayar ini bukan salah satu keinginan kita juga, tapi kadang keterpaksaan kita karena keadaan kita tidak punya uang untuk bayar. Ada bahkan beberapa nasabah yang memang terjebak pinjol itu karena gali lubang tutup lubang. Karena awalnya takut gagal bayar. Ya, justru kalau memang kita di awal sudah nggak bisa bayar, lebih baik udah stop bayar dibandingkan memaksakan untuk bayar. Tapi ibaratnya kayak gali lubang tutup lubang itu ambil dari aplikasi lagi, gitu kan? Karena takut galbay di satu aplikasi, ambil lagi dari aplikasi lagi, bayarin ke sana, terus aja berputar gali lubang tutup lubang. Langkah seperti itu tuh nggak akan pernah selesai. Ya, sudah kenyataan buktinya banyak, bahkan makin banyak hutangnya, makin menumpuk, bukan selesai. Ya, seperti itu, bahkan sampai ratusan juta juga banyak. Tetap aja untuk berhentinya yaitu stop bayar, yaitu gagal bayar. Ya, secara hukumnya seperti apa? Hukumnya gagal bayar itu hanya perdata. Ya, perdata. Mungkin saya akan tampilkan nih di samping layar di sini, teman-teman ya. Hanya 3 resiko hukum gagal bayar nih ya. Resiko gagal bayar itu hanya 3. Apa resiko gagal bayar pinjol legal? Pertama-tama membahas tentang apakah pinjol legal harus dibayar, katanya. Nah, ini harus dibayar kalau memang Anda punya uang untuk bayar ya. Tapi kalau secara hukumnya jelas ya, secara umumnya utang piutang diatur di dalam pasal 1754 KUHP Perdata yang berbunyi pinjam pakai habis dalam suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat menghabiskan terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah keadaan yang sama. Nah, intinya ya kalau terbilang uang juga kayak gitu. Jadi hanya kembalikan ke jumlah yang sama-sama. Sebenarnya kalau memang ingin kita kembalikan, misalkan sekarang kita lagi nggak punya uang, gagal bayar, kita cut loss, lalu kita niat kembalikan, ya sejumlah pokok aja juga bisa. Ya, sejumlah pokok aja juga bisa. Seperti ini yang pertama nih ya, resiko hukumnya. Bunga dan denda menjadi lebih besar. Bunga dan denda menjadi lebih besar, yaitu bunga keterlambatan yang mana nanti Anda galbay, bunganya akan naik. Ya, tapi akan kembali ke tadi. Kalau memang kita ibaratnya masih sanggup bayar, gitu kan, ke depannya, kita bisa negosiasi pokok, karena jelas secara hukumnya juga seperti itu. Bisa kita negosiasi pokok ya, teman-teman. Lalu di sini yang keduanya adalah ditagih debt collector. Hanya itu. Ditagih DC lapangan, deskol juga gitu kan dalam penagihan-penagihan online gitu. Tapi itu pun bahkan secara hukumnya juga kita tetap dilindungi. Karena secara hukum yang pastinya kita hanya perdata. Tidak bisa juga disandingkan dengan penagihan-penagihan pengancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan. Itu kan tindakannya pidana. Jadi aman-aman aja semuanya juga. Tinggal kembali ke diri kita sendiri bagaimana kita paham dengan semua itu. Yang ketiga, ini yang paling ujungnya, yaitu tercatat di slik OJK dengan skor kredit yang buruk. Yaitu masuk slik OJK itu tadi. Udah, setelah itu ya udah selesai. Jadi data kita rusak, masuk slik BI checking, ya udah. Kadang di sini pinjol juga jelas ada asuransi.
Jadi semuanya ya aman-aman aja teman-teman ya. Yang nggak aman itu adalah diri kita sendiri yang memang belum paham aja tentang masalah pinjol ini. Karena jelas saya lihat juga di dalam permasalahan pinjol ini banyak nasabah yang gagal bayar. Kadang ada yang terjebak dikarenakan nggak paham tentang masalah pinjol dan juga resikonya. Kita kan kadang di pinjol legal pun kita baru terat 1 hari 2 hari udah diancam-ancam. Nah, jadi timbullah dari nasabah pun ya terpaksa untuk bayar gitu kan, dengan malah gali lubang tutup lubang dari aplikasi lain, kan seperti itu salah. Setelah menumpuk tetap aja ujungnya berhenti juga untuk bayar. Nah itulah, lebih baik stop bayar di awal. Kalau memang kita niat bayar ke depannya ya kita tinggal kumpulkan uang lalu nanti negosiasi secara pokok ke pihak aplikasinya, seperti itu. Kalau memang nggak bisa sama sekali ya udah, pinjol pun secara peraturan jelas mereka itu ada asuransi. Apalagi pinjol-pinjol legal ada yang mengcover yaitu asuransi itu sendiri. Di mana nasabahnya nggak bisa bayar, ada yang namanya mitigasi resiko gagal bayar. Dan udah ke-cover asuransi, jadi ujungnya selesai juga teman-teman. Ya seperti itu. Jadi gagal bayar aman-aman aja. Yang nggak aman itu adalah kita yang nggak siap. Tapi kalau memang Anda punya uang untuk bayar ya silahkan bayar. Karena itu juga hak kalian ataupun kewajiban kalian untuk bayar. Tapi di mana sudah nggak bisa bayar ya udah stop bayar. Jangan memaksakan dengan gali lubang tutup lubang tapi ujung-ujungnya sama aja gagal bayar. Nah, makanya teman-teman yang membutuh bimbingan, edukasi pendampingan gagal bayar, silahkan langsung saja segera konsultasikan ke WA yang ada di deskripsi video, karena kita akan membimbing teman-teman, mendampingin supaya teman-teman bebas dari jeratan pinjaman online ini sendiri dengan cara aman seperti itu. Terutama ya memang secara hukumnya juga teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.